Dragon Ball Super. Halo sobat, selamat datang kembali kalian semua di channel ini. Seperti biasa kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari video sebelumnya. Sebelum mulai bagi kalian yang belum, jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi mari kita langsung saja ke alur ceritanya, dan jangan lupa untuk mengaktifkan imajinasi kalian ya. Oke, mari kita mulai. Pada chapter kali ini, yang dimana melanjutkan permintaan dari Granola yang ingin menjadi kesatria terkuat di alam semesta, yang kemudian dijawab oleh naga itu, yang dimana naga itu mengatakan, jadi makhluk paling kuat selain para dewa sendiri. Granola mengatakan, jadi apakah kau bisa membuatku menjadi satria terkuat di alam semesta ini? Dan dijawab oleh naga itu, membuatmu lebih kuat dari saat ini itu bisa saja, tapi aku tak bisa meningkatkan kekuatanmu melebihi potensi alamimu. Granola yang mendengar perkataan dari naga itu, lalu mengatakan, jadi artinya kau tak bisa, yang kemudian dibenarkan oleh naga itu, karena itu di luar jangkauanmu. Namun naga itu melanjutkan perkataannya, yang dimana ia mengatakan, Granola akan bisa menjadi yang terkuat jika dia memenuhi sebuah syarat, namun itu semua tergantung dari Granola sendiri apakah mau memenuhi syarat tersebut. Granola yang mendengar perkataan dari naga itu lalu berkata, jika itu membuatku menjadi lebih kuat dari siapapun, aku akan melakukan apapun itu. Yang kemudian scene pun berganti ke planet Beerus, yang dimana Vegeta sedang berlatih untuk menggunakan kekuatan penghancur, dan terlihat Vegeta dapat menghancurkan batu yang ada di tangannya. Namun Beerus yang sedang membaca komik itu mengatakan, kalau yang dilakukan oleh Vegeta itu hanyalah meledakkan batu itu dengan tembakan energi, dan Beerus menjelaskan lagi, di saat dewa memakai jurus penghancuran mereka, target yang mereka hancurkan akan hilang sepenuhnya. Kami mengubah sesuatu menjadi ketiadaan, dan saat materi dihancurkan, itu akan melepaskan energi yang besar, yang kemudian Beerus pun mencontohkannya dengan menghancurkan batu yang ia pegang itu, dan terlihat ledakannya sangatlah besar, dan bahkan ledakan itu dapat dirasakan oleh Goku dan Whis yang berada cukup jauh. Dan Beerus mengatakan lagi, ledakan besar adalah ciri khas dari memakai kekuatan penghancuran, dan aku tak akan pernah bosan. Beerus yang kembali ingin membaca komiknya ia malah terkejut, karena komiknya gosong dan hancur akibat ledakan yang sebelumnya ia lakukan. Dan terlihat Goku, yang dimana ia mengatakan, apa benar Tuan Beerus benar-benar melatih Vegeta? Dan Whis mengatakan, apa itu masalah buatmu? Namun Goku menjawab, tidak, Vegeta itu punya keputusannya sendiri, aku di sini untuk mengasah ultra instingku. Dan kita lihat siapa di antara kami yang bisa jadi terkuat di alam semesta. Lalu Whis mengatakan, tapi ingatlah kalau yang terkuat bisa jadi malah orang lain, karena perkataan dari Whis itu membuat Goku kaget dan berkata, apa kau tahu orang yang lebih kuat dari kami Whis? Namun Whis mengatakan, tidak secara tepatnya, tapi melihat skala alam semesta, siapa yang tahu kapan entitas kuat selanjutnya akan muncul, yang kemudian Whis pun bertanya ke ikan peramal yang sedang tertidur itu. Yang kemudian ikan peramal itu terbangun, lalu menjawab, oh ya, satria terkuat di alam semesta akan segera muncul, dan tiba-tiba Vegeta malah muncul di hadapan ikan peramal itu, lalu berkata, dan itu adalah aku. Karena kedatangan Vegeta yang tiba-tiba dan ucapannya tadi, malah membuat Whis, Goku dan ikan peramal terkejut terheran-heran, dan Vegeta pun menunjukkan batu kecil yang ada di jari telunjuknya, yang dimana ia yang telah dapat menghancurkan batu kecil itu. Dan efek dari ledakan batu kecil itu cukuplah besar. Lalu Vegeta mengatakan, hati-hati, tak lama lagi aku akan menghancurkan benda yang lebih besar. Dan scene pun berganti ke planet Cereal, yang dimana terlihat Dragon Ball telah terpisah, yang artinya permintaan dari Granola telah terpenuhi, dan terlihat telah terjadi sedikit perubahan dari Granola, yang dimana terlihat rambutnya bertambah panjang. Dan terlihat juga, di mana Granola mencoba kekuatannya, dengan mengangkat batu dan menghancurkannya, dan ledakan yang dihasilkan sangat besar. Apakah ini kekuatan penghancur seperti dewa penghancur? Menurut kalian bagaimana? Akibat dari ledakan tadi, membuat kakek Namek terbangun karena kaget, yang lalu kakek itu pun bergegas keluar dari kamarnya lalu mencari Granola, dan kemudian ia malah terkejut karena melihat Dragon Ball yang tidak ada di tempatnya. Oleh karena itu kakek Namek itu pun mencari Granola sampai keluar rumah, dan ia pun mendapati Granola yang sedang melayang di atas lebatnya pepohonan, yang kemudian kakek Namek itu bertanya kepada Granola, apakah dia memakai Dragon Ball?
Dan Granola pun menjawab, "Ya, dan kekuatan yang kudapatkan tak ada tandingannya di alam semesta ini." Kakek Namek yang mendengar perkataan dari Granola itu terlihat terkejut-kejut, "Hahaha." Lalu kakek itu mengatakan, "Itu pasti ada syaratnya, jangan bilang kau menerima syarat itu." Yang kemudian Granola pun membenarkan perkataan kakek itu, kalau dia menerima syarat tersebut, dan Granola yang tidak dapat mendeteksi keberadaan dari Frieza di planet sekitarnya, ia pun pergi untuk menanyakan keberadaan Frieza pada Elec. Sedangkan kakek Namek itu, terlihat terkejut karena tidak menyangka kalau Granola mendapatkan kemampuan pendeteksi, dan ia pun mencoba untuk menghentikan kepergian Granola itu, namun ia yang harus terhenti karena terjatuh akibat tersandung batu. Sedangkan Granola tanpa tahu menahu soal kakek Namek itu, tetap pergi dari planetnya, menuju ke markas Hitler. Namun Shin berganti sebentar ke planet Beerus, yang dimana Whis sedang memperhatikan pesawat Granola. Sedangkan Goku dan Vegeta terlihat sedang membujuk ikan peramal, untuk memberitahu mereka siapa satria terkuat di alam semesta. Namun ikan peramal itu tidak mau memberitahu mereka, dan bahkan ia malah meledek Goku dan Vegeta, dan bahkan ikan peramal itu pun pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Whis masih terus mengamati Granola, dan terlihat Granola yang sedang memotong rambutnya yang panjang itu. Lalu Whis pun mengatakan, "Jadi begitu, ternyata itu yang terjadi, ini mungkin akan menimbulkan kekacauan." Dan lalu Shin pun berganti ke Granola, yang dimana ia telah sampai di markas Hitler, namun ia malah dilarang masuk, akan tetapi Granola tetap memaksa untuk masuk, dan Granola pun berhasil menemui Elec, dan terlihat Elec sedang mengadakan pertunjukan tarian dengan diiringi musik-musik nan merdu. Lalu Elec mengatakan kepada Granola, "Apa yang kau inginkan?" Dan Granola pun mengatakan kepada Elec kalau kedatangannya untuk menanyakan keberadaan Frieza. Namun Elec mengatakan kepada Granola, "Seperti yang kubilang, kau tak cukup kuat untuk menghadapi Frieza, dan sebaiknya kau pulang saja." Namun Granola mengatakan, kalau sekarang dia adalah satria terkuat di alam semesta, karena perkataan dari Granola itu, ia malah ditertawai dan dikatakan sudah gila akibat obsesi balas dendamnya. Lalu Elec mengatakan kepada Oil untuk mengantar Granola keluar. Yang kemudian Oil pun menuju ke Granola dan berkata, "Tak ada yang suka dengan pengacau pesta," dan ucapkan selamat malam, dan kemudian ia pun menyerang Granola, namun Granola dapat menghindari serangan dari Oil itu. Yang kemudian Granola pun melakukan serangan balasan, dengan menggunakan satu jari telunjuknya saja, walau hanya dengan satu jari saja, sudah dapat membuat Oil terlempar. Oil yang tidak menerima serangan dari Granola tadi, ia pun menyerang Granola lagi, namun serangannya dapat dihindari oleh Granola, yang kemudian Granola pun langsung menendang kepala Oil itu. Akan tetapi Oil tidak menyerah, yang dimana ia kembali lagi melancarkan serangan kepada Granola, namun setiap serangan yang dilancarkannya dapat dihindari oleh Granola, yang kemudian Granola pun langsung menembak lantai di sekeliling Oil. Akibat dari tembakan yang dilancarkan Granola itu, membuat lantai yang dipijaki Oil itu langsung ambruk ke bawah. Oil yang terjatuh tadi, ia pun kembali lagi sambil membawa reruntuhan lantai tadi dan ia pun melemparkannya kepada Granola. Akan tetapi Granola dapat menghancurkan bongkahan lantai itu menjadi butiran-butiran pasir, tanpa menyentuhnya sama sekali. Oil yang melihat lantai yang ia lempar tadi menjadi butiran-butiran pasir, ia menjadi terkejut terkaget-kaget. Maki yang sedari tadi hanya menonton saja, akhirnya ikut menyerang Granola, namun serangan yang ia lancarkan itu hanyalah sia-sia semata, karena Granola dapat dengan mudahnya menghindari serangannya itu. Yang kemudian Granola pun melompat ke belakang Maki sambil berputar-putar, yang dimana ia telah mengikat kedua tangan Maki dengan kain yang selalu ada di lehernya itu, dan ia pun menarik Maki dan membantingnya dengan amat kerasnya. Ketika Granola ingin membanting Maki lagi, gas pun datang dan memotong kain yang mengikat Maki itu. Oleh karena itu, Maki tidak merasakan sakit karena dibanting lagi, yang kemudian gas pun akan ikut melawan Granola. Namun Elec menahannya, karena Elec yang sudah melihat kekuatan Granola yang sekarang, dan Elec pun berkata kepada Granola, "Aku tahu kau belakangan ini semakin bertambah kuat, tapi siapapun bisa lihat ada suatu yang aneh dengan pertambahan besar kekuatanmu. Apa yang terjadi padamu?" Namun Granola malah mengatakan kepada Elec, "Kau tak perlu tahu,
Lalu kenapa kami harus memberitahu lokasi Frieza padamu? Jika kau gagal dalam perjalanan balas dendammu ini, kami yang akan diincar selanjutnya, kami akan butuh jaminan kalau kau lebih dari sanggup untuk mengalahkan Frieza, ucap Elec. Karena perkataan dari Elec itu, Granola pun mengatakan kalau dia menggunakan Dragon Ball untuk meningkatkan kekuatannya. Yang kemudian Elec pun mengatakan, sudah kuduga kalau planet Cereal punya Dragon Ball, dan itu caramu untuk menjadi yang terkuat di alam semesta, yang lalu Granola pun membenarkan perkataan dari Elec itu. Dan Elec berkata lagi, bagus, cuman itu yang ingin ku dengar. Tapi jangan senang dulu, kami tak tahu di mana tepatnya lokasi Frieza, mencari tahu itu akan memakan waktu, jadi pulanglah dan dinginkan kepalamu, kami akan menghubungimu. Lalu Granola mengatakan, baik, tapi cepatlah, aku tak punya banyak waktu. Karena perkataan dari Granola itu Elec terlihat bingung dan lalu meminta penjelasan dari Granola, dan Granola pun menjelaskan, kalau dia tak punya waktu hidup lama lagi. Karena penjelasan dari Granola itu, sontak membuat Maki ikut bertanya, apa maksudmu, kau baru berusia sekitar 50 tahun bukan? Bukannya Cerealian seharusnya bisa hidup selama 2 abad? Dan dijawab oleh Granola, kalau dia mengorbankan sisa hidupnya 150 tahun untuk mendapatkan kekuatan ini, sontak membuat Elec menjadi kaget karena perkataan dari Granola itu. Yang lalu Shin pun menunjukkan waktu sebelumnya ketika Granola meminta permintaan kepada naga Dragon Ball, yang dimana naga itu mengatakan, aku bisa melipat gandakan kekuatanmu saat ini dengan memusatkan semua kekuatan yang bisa kau kumpulkan di sepanjang hidupmu, dengan memperpendek usiamu, kau bisa menjadi satria terkuat di alam semesta. Yang kemudian Granola bertanya kepada naga itu, berapa tahun sisa yang aku miliki jika aku menyetujui ini? Dan dijawab oleh naga itu, kalau dia hanya punya sisa usia 3 tahun. Yang lalu Shin pun berganti ke masa sekarang, yang dimana terlihat Maki yang terheran karena mengetahui kalau Granola mengorbankan usianya hanya untuk mengalahkan Frieza. Sedangkan Granola terlihat pergi dari markas Elec itu lalu berkata, aku akan menunggu kabar darimu Elec. Dan lalu terlihat Elec dan yang lainnya sedang makan bersama, sambil membahas permintaan dari Granola untuk memberitahu lokasi dari Frieza, namun Elec mengatakan, jika Granola membunuh Frieza, dia akan menggantikan tempatnya sebagai bos besar, kursi itu milik kita para Hitter. Dia mungkin juga akan menghancurkan pasukan Frieza, itu akan menjadi kabar buruk bagi kita. Dan Gas pun berkata, karena tujuan akhir kita adalah mengambil ahli pasukan itu. Dan Elec mengatakan, tepat sekali Gas, kita akan punya lebih banyak kesempatan berbisnis dari sebelumnya dengan pasukan besar Frieza dalam genggaman kita. Yang lalu Maki ikut berkata, ngomong-ngomong bersekongkol dengan orang Frieza untuk menyerang planet Cereal menuntun pada uang yang bagus untuk kita. Dan Oil ikut berkata, para Sugarian bodoh itu memberikan harga murah untuk planet itu, dasar sekelompok orang bodoh, sambil ia yang menggigit makanannya. Lalu Elec mengatakan, jangan lupa kalau Frieza masih tetaplah rekan bisnis kita, jadi kita belum bisa membiarkan dia dihilangkan begitu saja. Yang lalu Maki bertanya kepada Elec, apa rencana mereka selanjutnya? Dan Elec pun menjawab, kalau Granola harus mati, yang dimana Elec akan menggunakan para saya untuk menghabisi Granola, yang sontak membuat Maki, Oil dan Gas terlihat terkejut karena ucapan dari Elec itu. Lalu Oil mengatakan, maksudmu, 2 orang yang mengalahkan Moro? Dan Elec berkata lagi, kita akan adu mereka 2 lawan 1. Dan Oil ikut berkata lagi, aku paham, Granola juga punya dendam dengan para saya, jadi dia pasti ingin bertarung dengan beberapa satria dari bangsa itu. Bingo, mau terkuat di alam semesta atau tidak, jika dia melawan maka akan game over baginya, ucap Elec. Dan lalu diperlihatkan Granola, Goku dan Vegeta, di mana pada akhirnya takdir akan membawa mereka bertiga bersama. Dan chapter kali ini pun bersambung. Lalu bagaimana dengan kelanjutan dari ceritanya? Tunggu di video saya selanjutnya, dan apabila ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian cerita kali ini, saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi, bye-bye.